Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sebagai manusia, seringkali kita cenderung menyukai dan menerima orang-orang yang serupa dengan kita dalam berbagai macam hal. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita cenderung mengejar dan mencari kesamaan dengan orang lain. Semakin banyak orang yang serupa dengan kita merasa semakin senang karena kita menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Namun tanpa kita sadari, seringkali kecenderungan kita untuk mengejar kesamaan dengan orang lain membuat kita mudah terbawa arus dunia ini. Khususnya dengan maraknya media sosial, kita akan lebih mudah merasa bahwa kita tidak boleh ketinggalan tren. Kita harus menyukai apa yang orang lain sukai, kita harus melakukan apa yang orang lain lakukan, kita harus mengadopsi gaya hidup tertentu agar kita tidak dianggap ketinggalan zaman. Tapi bukankah seharusnya kita menyaring apa yang kita lihat dan kita percaya? Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubah supaya kita dapat hidup benar dan menyenangkan Tuhan. Sebagai orang Kristen, terkadang kita lupa bahwa kita tidak dimaksudkan untuk mengikuti dunia. Itu tidak mudah, karena itu berarti kemungkinan besar kita menjadi minoritas. Matius 7 menunjukkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini ada dua macam jalan. Ada pintu yang lebar dan luas yang dipilih oleh banyak orang. Namun ada pintu yang sesak dan sempit yang hanya dipilih oleh segelintir orang. Sayangnya, pintu yang lebar dan luas itu menuju kepada kebinasaan. Sementara pintu yang sesak dan sempit itu justru menuju kepada kehidupan. Saudara, menjadi bagian dari mayoritas mungkin tampak menyenangkan. Namun jalan yang dipilih kebanyakan orang dalam hidupnya belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, ada saatnya kita memilih untuk menolak apa yang ditawarkan oleh dunia ini, karena kita memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengiyakan segala sesuatu hanya karena kebanyakan orang menerimanya sebagai kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya berasal dari firman Tuhan. Yesus bahkan sudah mengingatkan kita bahwa akan ada saatnya di mana dunia ini akan membenci kita karena pilihan kita untuk mengikuti Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 18-19, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Saudara, sekedar menjadi orang Kristen itu mudah, tapi bersediakah kita mengambil keputusan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun itu membuat kita tampak berbeda dan terkucilkan? Mari kita memilih jalan yang sesak dan sempit itu, sekalipun tidak mudah, karena jalan itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Doa yang disampaikan Sister Marianti, marilah kita juga cari ya, kelihatannya pintunya itu agak kecil, agak susah, tapi kita tetap cari dia, karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan gembala kami yang baik. Jangan kita cinta dunia ini, jangan kita seperti dunia ini. Marilah kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita sekarang belum sempurna, tapi kalau kita mempunyai kerinduan dan kemauan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk bisa menang atas godaan dunia ini. Jangan kita serupa dengan dunia, tapi malah kita ada perubahan di dalam Kristus supaya kita hidup bisa berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menuju to be like Jesus. Saya mau seperti Yesus. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa.
memberikan kami semangat dan tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan Engkau. Berkatilah kami, saudara-saudara kami. Juga Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Jika ada saudara kami yang kena COVID-19, Tuhan Engkau tolong campur tangan Tuhan. Sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami terang.